wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya Ia amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 25. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah wirid pengajian mingguan tamu Allah yang mulia, kita berbaharui rasa syukur kita kepada Allah yang selalu melimpahkan rahmat yang tidak terhingga kepada kita, Allah yang selalu melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita, sehingga sampai ini kita masih diberi kehidupan. Sehingga kita tanpa perjuangan ditakdirkan beragama Islam. Lain kita kata dunia, dan karena ayah ibu kita Islam, kita pun Islam. Tapi di sebahagian daerah di Cino itu karena di sini orang komunis, untuk kamu saji saja anak-anak tak boleh dan selalu umur 20 tahun. Kamu saji mana namanya bebas. Apa dengan ibu-ibu yang memuliakan, begitu banyak rahmat dan karunia Allah kepada kita, sehingga kalau kita bilang dan tak bilang, kita itu dan tak itu, kewajiban kita hanya bersyukur. Kita lafazkan rasa syukur itu dengan ucapan tahmid, alhamdulillah. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Buat junjungan kita kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah milik Allah yang mulia, judul kaji kita pentingnya mengerjakan sholat sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud itu bukan sujud kasujud sejauh kerajaan. Jadi apa? Sedang duduk tekaiko dibuat sujud sekali, bukan itu yang dimaksud. Ibu sedang duduk dibuat sujud sekali, bukan itu yang dimaksud. Walaupun ada pula sujud yang serupa itu, namanya sujud tilawah atau sujud sajadah. Sujud sajadah itu tidak khusus satyo Jumat pagi loh. Kalau di orang awak kan satyo Jumat pagi, tidak khusus pula ayatnya surah sajadah loh. Surah Al-Alaq pun bisa.
Di akhir surah Al-Alaq Allah berfirman wasjud waqtarib. Kita langsung sujud. Tapi dulu bisa juga. Di sholat maghrib pun kalau imam membaca ayat yang ada perintah sujud, imam sujud, kita ikuti pula sujud dulu. Jadi yang tidak pas itu mengkhususkan setiap Jumat pagi. Tapi kalau tujuannya supaya kita siap, tak apa. Dari rumah kita lah siap pagi ini kita sujud sajadah. Tapi jangan talinde pula di pikiran kita setiap Jumat pagi harus sujud sajadah. Kadang-kadang diganti itu namanya sembahyang sajadah. Ya namanya sujud sajadah. Tidak harus pula dari awal sampai ramai sujud sajadah dulu. Dari awal misalnya kita di ayat sampai balik itu beko sujud. Sudah tu bagi katik tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar. Jadi bisa boleh. Kalau Jawa kan harus habis. Sehingga imam kalau dah apa dia sampai habis itu takut dia jadi imam. Di ibu model itu dulu. Kalau nak ibu imam nak biasa, aku mau baca buku ulang. Jadi tidak harus tamat. Tidak harus pula dari awal. Bisa jadi apa dari ibu dua ayat sama dua ayat sampai balik itu dibaca. Pas di ayat sampai balik itu sujud. Sudah tu bagi kate dilanjutkan agak dua atau tiga ayat. Setelah itu rukuk seperti biasa lagi. Apa dari bapak yang memuliakan sujud sajadah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam pikiran awak harus setiap Jumat pagi itu sujud sajadah. Kalau tidak sah sholat awak, itu tidak salah. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di dalam hadis itu adalah memperbanyak sholat. Sholat kanan kadipa banyak, tentu sholat sunnah. Kalau sholat wajib atau sholat fardu lah jadi 5 waktu 17 rakaat. Seorang orang kampung dari Najd datang ke Nabi. Beliau bertanya, sholat apa yang harus aku kerjakan ya Rasul? Ketika itu Rasul menjawab, sholat 5 waktu sehari semalam. Adakah yang lain ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, tidak, kecuali hanya sholat sunnah. Jadi yang wajib, yang fardu 5 waktu sehari semalam. Salabihananya adalah sholat sunnah. Tapi bagi Nabi, sholat malam, sholat witir itu wajib di Nabi. Kalau di kita sunnah. Termasuk korban apa? Bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Apa dari bapak yang memuliakan? Dilanjutkan oleh Nabi, fa innaka lan tasjuda lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah. Maka sesungguhnya jika engkau sujud karena Allah, melainkan Allah angkat derajatmu. Allah angkat derajatmu. Wa
alaiha khati'ah, dan Allah ampuni kesalahanmu. Diperintahkan oleh Allah kepada kita memperbanyak sholat sunat, yang fungsi sholat sunat tadi itu untuk mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa kita. Satu sujud yang kita lakukan di dalam sholat sunat itu akan mengangkat derajat kita. Satu sujud yang kita lakukan di dalam sholat sunat akan mengampuni satu dosa kita. Jadi itu fungsi atau guna sholat sunat yang kita kerajakan dua pada ini. Maka khusus untuk sholat tahajud kata Allah, wa minal laili fatahajjat bih, dari sebahagian malam bertahajudlah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, Tuhanmu akan mengangkatmu ke derajat yang mulia, ke maqam yang mulia. Kita ke sama-sama sholat, sama-sama beribadah, tapi maqam kita, derajat kita di sisi Allah berbeda, tergantung sholat sunat yang kita kerjakan. Ibu pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni yang kata Nabi, orang yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Di antara penyebabnya, beliau sangat santun ke ibunya dan sangat dekat dengan Allah, sehingga diperbincangkan oleh malaikat dari kebaikan-kebaikan. Dalam sejarah yang pernah mendapatkan, sewaktu beliau wafat, walaupun beliau tidak terkenal, kalau Pak Wali Kota meninggal wajar sudah miranya ibu ya. Kalau Pak Presiden meninggal atau bekas Presiden meninggal, rami orang wajar saja tuh. Tapi orang yang tak terkenal, sewaktu beliau wafat, banyak orang datang bertakziah, banyak orang menyelenggarakan jenazah beliau, memandikan, mengafani, menyolatkan, mengantarkan ke kuburan. Setelah beliau terkubur, orang banyak tadi tinggal. Siapa macam para malaikat Allah yang selalu memuji-muji beliau. Jadi kalau kita ingin terangkat di sisi Allah ke tempat yang mulia itu apa ibu? Perbanyaklah sholat sunnah. Yang kedua, sholat sunnah itu bisa menyempurnakan sholat-sholat kita yang tidak sempurna. Assalamualaikum. Hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan sumber lain dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi pernah bersabda, inna awwala maftaradu 'alan nasi min dinihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali difardukan terhadap manusia dari agama mereka adalah sholat. Wa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau di hadis riwayat Imam Ahmad dilanjutkan oleh Nabi, fa in sholahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya bagus,
maka orang itu beruntung dan sukses. Wa im fasadat, kalau seandainya sholatnya rusak, faqad khaba wa khasar, sungguh dia akan celaka dan rugi. Tapi kalau di hadis yang pertama tadi, kelanjutannya, wa yaqulullah, Allah berfirman kepada malaikat yang memeriksa salat tadi, unzuru fi salati abdi, lihat betul kepada salat hambaku. Fa in kana tamma, kalau salatnya sempurna, katabat tammah, maka amal ibadahnya akan dituliskan sempurna. Wa in kana naqisa, kalau salatnya tidak sempurna atau kurang, yaqulullah, Allah berfirman lagi kepada malaikat yang memeriksa tadi, hal abdi min tatawwu, apakah hambaku mempunyai sholat sunnah? Fa in wujida, kalau ditemukan sholat sunnahnya, tammatil fariidhah, sempurnalah sholat fardhunya, sempurnalah sholat wajibnya. Jadi dalam hadis ini, sholat sunnah itu berfungsi manukuk sholat kita nan kurang, membilai sholat kita nan senter assalamualaikum. Lah yakin ibu sholat ibu assalamualaikum sempurna? Enggak ya, sama. Jangankan khusyuknya, jangankan sempurna bacaannya, jangankan sempurna tumakninahnya, ketika kita baru-baru balik dulu, kacak langan, kacak bati, rasa dunia aku kadi jinjiang jadi awak dulu, tu acok pada solat tinggal. Kalau kita ingin solat nan tinggal tu tertutupi, maka perbanyaklah solat sunnah. Lai bisa dipotong ustaz, lai bisa diganti ustaz. Kalau solat yang baru-baru tinggal di awak, dek karena lupa, takaluk, atau betul-betul tak bisa kita mengarajuannya, maka bisa diganti. Contohnya Pak dan Ibu, dalam perang Khandaq, ketika itu Nabi tidak bisa sholat 4 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasai. Dek karena ada parang ya Bu ya. Jadi lama-lama hari parang usai, ketika itu Nabi berkata kepada Bilal, Bilal, azanlah awak sholat le. Azan Bilal ketika itu. Selesai Bilal azan, Nabi dan para sahabat sholat zuhur dulu. Selesai sholat zuhur, Bilal kamat balik, sudah tu sholat asar le. Selesai sholat asar, Bilal kamat balik, sholat maghrib le. Selesai sholat maghrib, Bilal kamat balik, sholat isya le. Nah di sini dapat dari Bapak yang memuliakan, kalau kita misalnya menjamak sholat, ibda'u ma bada'a, dulu kanan dahulu, walaupun jamak takhir. Tapi sholat itu memang tak bisa dikarajan ketika itu dek parang. Nabi pernah pulang dari perang Khaybar, lah tengah malam
takkan tu dalam nakik-nakik kata subuh kan. Apa kata Bilal ketika itu? Ya Rasul, istirahatlah engkau, nanti aku bangunkan sholat subuh. Ketika itu Nabi berkata ke Bilal, benar engkau bangunkan nanti? Iya ya Rasul. Rasul dan para sahabat yang lain tidur, Bilal ketika itu bersandar saja di kudonya. Rupanya tak kalok pula. Yang mantu tak bisa diajak kompromi lagi. Tajagalah Nabi dan Bilal serta sahabat yang lain ketika itu, ketika mataharilah tinggi. Sekitar jam 7 lewat. Nabi jago, ditagih ke Bilal. Wahai Bilal, mana janjimu membangunkan sewaktu-waktu subuh masuk? Kantu mengalahkanku ya Rasul. Kata Bilal, kata Nabi ketika itu, azanlah wahai Bilal, kita sholat. Azan Bilal ketika itu sholat subuh pagi-pagi itu walaupun matahari letakkan. Jadi ibu kalau waktu-waktu takkan tu, anak itu waktu-waktu takalok pagi itu bolehnya sholat subuh tu jam 8. Bina mau tentu nak sholat subuh, nak sholat suha, subuh waktu duha. Tapi tetap namanya sholat subuh yang terlambat. Itu yang ada ibu. Kalau mengkodok sholat-sholat itu nanti enggak ketika umur 3 balik, 4 balik, 5 balik tahun yang dulu, itu tak ada dah. Tapi sebahagian ulama mengatakan ganti jualah supaya sana ngerti. Ashabul Kahfi ba'atu 309 tahun talalok di dalam gua, digantinya sholatnya sadwalanya. Itu kan musau. Mudah-mudahan diterima. Dan yang dasar kuai apa dari gua mengkodok sholat dan salamualaikum tiga-tiga tak ada ya, tak ada. Hanya pendapat para ulama, dasar hadisnya dan tadi. Maka penyempurna sholat-sholat kita nanti tinggal salamualaikum adalah kita memperbanyak sholat sunnah. Pada bila kita waspadai bu, sholat sunnah naindak kuai, apalagi ndak ada dasar hadisnya jangan kita keracuan. Yang kuai saja yang kita keracuan. Kalau dasarnya hadisnya dhaif Ustaz, untuk dasar hukum tak boleh dah. Tapi untuk motivasi boleh. Contohnya apa dari bu? Sholat sunnah tu hadisnya sahih memperbanyak sholat sunat. Lalu hadis yang mau baca tadi, sholat sunat tu penyempurna sholat fardu kita yang kurang sempurna. Kata sebahagian ulama hadis tu dhaif. Tapi apa tadi bu? Kita gunakan untuk motivasi supaya kita rajin melaksanakan sholat sunat. Itu yang disebut dengan motivasi. Contoh sholat sunat yang kuat dasar hadisnya Ustaz. Kita baca gini cie saja ibu. Sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang beriringan dengan sholat fardu atau sholat wajib sebelum atau sesudahnya. Kalau sebelum sholat fardu namanya sholat sunat rawatib qobliyah. Kalau sesudah rawatib ba'diyah. Apa dasar sholat sunat rawatib itu? Banyak pada ibu. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu
Habibah. Kata Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusallu lillah kulla yaum." Tidaklah seorang hamba yang beragama Islam sholat karena Allah setiap hari isnatay asyarah rakaat, sebanyak 12 rakaat tatawuan, sholat sunat, ghairu faridah, bukan sholat wajib, illa banallahu lahu baitam fil jannah, melainkan Allah bangunkan untuk mereka rumah di surga nanti. Jadi kata Nabi dalam hadisnya, siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat setiap hari, sholat tadi itu bukan sholat fardu, maka balasannya rumah nanti disanggup. Ingin ibu dapat rumah disanggup. Tidak ada dapat rumah dunia ke bahan ibu kontrak jawab. Ini namanya jalan kontraktor. Bukan kontrak ada. Tapi harapan kita dapat rumah di surga nanti. Apa syaratnya? Menjaga sholat sunat rawatib sebanyak 2 balik rakaat. Mana 2 balik rakaat itu dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur kok tetap 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat lain salam. Tapi sholatnya setelah azan ya Bu ya. Setelah azan. Wa raka'ataini ba'da zuhri, dan 2 rakaat setelah zuhur. Lanam fi baitihi, di rumahnya. Nah, Nabi mengajar di rumahnya. Kalau rumah kita lain di samping musaji, apa itu? Akrajolah di rumah. Tapi kalau rumah awak sampai ratus meter lo dari Siko, kerajolah di Siko. Sampai Nabi pernah sholat sunat rawatib itu di masaji, pernah pula di rumah. Artinya boleh di masaji. Sudah sholat di Siko, ke sholat sunat rawatib dikajar ke rumah. Kiranya tiba di rumah lah 7 kali kan tuh. Ini jauh tuh. Apa ni awak nak tua ke pak? Dialog mengenai sekete dalam lasu ini. Jadi awak selesai di masaji itu. Warakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Lalapan. Warakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Warakataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Sebelum fajar kok maksudnya sebelum sholat subuh. Jadi kalau kita sholat sunat fajar apa dari itu sebenarnya sholat sunat rawatib sebelum sholat subuh, bukan sebelum azan. Kalau sebelum azan itu waktu sholat malam dan sholat witir. Jadi Nabi pernah bersabda, sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Wa in khiftumus subha, kalau kamu khawatir waktu subuh masuk, shollu rak'atan, sholatlah kamu 1 rakaat, witron 5 sholaita, sebagai witir dari sholat yang telah kamu kerjakan. Jadi awal selesai sholat malam di musaji garim lah menggarisi moyak mie. Di
Diperkirakan waktu subuh masuk 3 menit lain. Sholat 1 rakaat lain sebagai sholat witir. Jadi witir kok dianjurkan pada Nabi. Nabi mengatakan, bukanlah dari golongan kami siapa yang tidak mengerjakan sholat witir. Apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Jadi 2 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jaga betul, aku hafal betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara rakaat, sebanyak 10 rakaat. Yang 10 rakaat itu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengarajuan ampe rakaat sebelum zuhur rancak pada. Yang mengarajuan 2 rakaat sebelum zuhur tidak salah, hadisnya sahih. Insya Allah kedua-duanya balasannya banallahu lahu baitam fil jannah. Allah bangunkan untuk mereka rumah di surga. Bukan untuk mereka, untuk Allah. Lalu Ustaz, ba'ad 2 rakaat sebelum asar, ba'ad 2 rakaat sebelum isya, boleh. Itu namanya ghairu muakkadah. Kalau yang tadi itu muakkadah, yang dijago mana di Nabi dan ditekankan mana di Nabi, gitu mangarajuan. Kalau yang ghairu muakkadah ndak dijago de Nabi, ndak pula ditekankan pada de Nabi, kita untuk mengarajuannya. Yang sebelum asar, sebelum isya dasarnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Nabi, baina kulli azanain salatun, baina kulli azanain salatun, baina kulli azanain salatun liman syaa. Antara 2 azan, antara azan dan iqamah ada salat sunatnya. Antara azan dan iqamah ada salat sunatnya. Antara azan dan iqamah ada salat sunatnya bagi yang mau mengerjakan. Hadisnya sahih. Jadi ibu kok salat sunat sebelum salat asar itu boleh, sebelum isya boleh, sebelum maghrib ba'a Ustaz boleh. Bahkan hadisnya khusus kok, riwayat Imam Bukhari. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum salat maghrib 3 kali, Nabi mengatakan itu bagi siapa yang mengerjakannya, kata Nabi, kali yang ketiga. Tapi Nabi tidak mengajarkannya. Jadi kalau ada di sana kita di Siko, salat sunatnya setelah azan maghrib itu jadi kecil bid'ah. Dasar hadisnya kuat. Bahkan ada di sebahagian masjid, selesai azan maghrib itu dibayarnya kamat capek-capek supaya orang jangan salat sunat kecil-kecil. Itu bid'ah, itu bid'ah. Dan bid'ah itu. Kita harus bijaksana dalam beribadah. Ada sebahagian busana kita, jamaah kita
baru kamanggari dari rumah pai solat tu katiko azan lah dikumandangkan. Sinetron ajak naik. Urang azan nyoba kaja bauduk, sudah bauduk kan tu terasul ni. Alam budak bauduk ni. Wajalan ka masaji. Di orang lah solat bakajanya bata jelapak. Tagak balik. Dalam tu jelapak tu kan tu lapela. Kapai kamu saji maju barang jalan susah lo untuk rami. Sadang elok tiba di musaji beko orang lah salam bagi dah. Tahu tu kalah. Jadi ndak ada apa tadi ko salah saya azan maghrib tu kita tunggu agak 5 minit supaya bisa lo sempurna jamaah-jamaah waktu berjamaah di musaji itu. Apa ibu nak pulang dari Makkah? Ibu yang lah pulang dari Makkah, kira-kira selesai azan maghrib itu capek orang kemana? Di Madinah apa? Tidak. Jauh gitu dari hotel baru kapai sholat tuh. Tiba di musaji itu bisa aja kita sholat sunat baru. Ini nggak usah waktu kaja-kaja tuh. Lagian dapat dari ibu nanti kaja nggak lo adu tuh. Jadi bijaksana gitu. Walaupun maghrib ataupun subuh apa dari ibu, tunggulah busana kita tuh yang biasa berjamaah supaya berjamaah dari awal. Dari awal berjamaah tuh berbeda jo pahalanya dengan sholat masjid. Ustaz, kita sholat sunat setelah maghrib itu tidak sholat ketika matahari tenggelam, Ustaz. Indah ibu. Ketika matahari tenggelam tu pas azan kadi kumandangkan lah tenggelam matahari baru azan dikumandangkan. Jadi apa dari ibu-ibu apa yang memuliakan? Memang hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syams. Tidak ada solat setelah solat subuh sehingga matahari naik. Wala salata ba'dal asri hatta taghrubasy syams, sehingga matahari tenggelam. Jadi ketika matahari kan naik, tidak ada solat sunatnya. Ketika matahari kata banam dari solat asar, tidak ada solat sunnah. Tidak ada. Bahas kalau sholat tahiyatul masjid menurut Imam Maliki, Hanafi dan Imam Hambali tidak boleh dong. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Dek karena apa? Dek karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, apabila salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, janganlah ia duduk sebelum ia sholat sunat 2 rakaat. Jadi ada sahabat Nabi namanya Sulaik. Nabi sedang khutbahnya masuk, disuruh Nabi tagak sholat sunat 2 rakaat dulu. Itu namanya sholat tahiyatul masjid. Itu yang dasarnya oleh Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi, Maliki dan Hambali mutlak tak ada setelah asar itu sholat sunat ada. Kalau maksud ibu, ketika matahari kan naik, ada ibu yang mengadakan sholat sunat suruh. Yo Pak ya. Ya maaf Pak Ece, aku bukan menyalahkan. Itu hadisnya bukan tentang sholat sunat suruh, tetapi Nabi menganjurkan kita setelah berjamaah di waktu subuh menetap di dalam masjid untuk berzikir sampai matahari naik. Lah matahari naik, kita sholat duha di awal waktu. Jadi bunyi hadisnya apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Man shallal ghadah fil jamaah, siapa yang sholat waktu pagi berjamaah, maksudnya sholat subuh. Summa qa'ada bizikrillah, kemudian dia duduk
tadlu'as syams, sehingga matahari terbit. Summa shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kana lahu ka ajrin haji wal umrah, ia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Di ujung hadis kata Nabi, tammah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Jadi menurut ulama hadis itu tentang tetap kita tinggal di dalam musaji setelah sholat subuh untuk memperbanyak zikir sampai matahari naik. Lah naik matahari kita sholat 2 rakaat. Tentu itu namanya sholat duha, bukan matahari naik. Kalau matahari naik, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit naik tinggi. Jadi kalau seandainya waktu syuruk itu jam 6.20, maka jam 6.20 itu kita tidak boleh sholat sunat. Bukan sholat duha, apalagi mau sholat sunat subuh. Tapi 6.30 beko kita bisa sholat sunat, namanya sholat sunat duha di awal waktu. Ya, jadi apa dari ibu-ibu yang memuliakan? Menurut sebahagian ulama, Ustaz boleh, termasuk Ustaz Abdul Somad. Akan itu alasan itu apa dari itu? Itu pendapat beliau dan pendapat sebahagian ulama. Tapi kalau kita merujuk ke hadis ko, maka yang dipahami di dalam hadis ko dan di dalam kitab Sunan Tirmizi, babnya bukan bab sholat sunat suruh, tetapi babnya bab berzikir di dalam masjid setelah sholat subuh. Itu babnya. Jadi apa dari ibu-ibu yang memuliakan, itulah sholat sunat yang dijago pada di Nabi yang pertama, namanya sholat sunat rawatib. Kalau ada pertanyaan silakan apa dari? Iya Pak, silakan. Sholat subuh dalam sholat berjamaah ada, kita lihat di akhir sholat imam sudah duduk, kita masih sujud, imam akan mengajar assalamualaikum, kita tidak mengikuti. Satu, yang kedua suruh Pak, suruh apa? Terima kasih Pak. Iya Pak. Bapak dan Ibu yang memuliakan. Jadi etika sholat berjamaah, iza kabbara imam fakabbir, wa iza sajadal imam fasjud. Apabila imam takbir, maka takbir pula lah. Apabila imam sujud, maka sujud pula lah. Tentu kalau imam bangkit dari sujud, bangkit pula lah. Ingin kita melamakan sujud, komandonya dari imam. Kalau imam lama, nikmati pula lah sujud lama. Jangan kita ingkar kepada imam. Termasuk ibu apa? Kalau imam sujud sajadah, awak tak ingin sujud sajadah dah. Sujud sajadah aku kecewa misalnya. Awak tegak surau, maka sholat jamaah awak batal. Kita harus patuh kepada imam. Ada ibu yang kecil, sujud sajadah kok jadinya sembahyang buat 2,5 jadi. Sembahyang subuh kan 2 rakaat, ditambah sujud sajadah itu 2,5 aja. Apa ada? Itu. Lalu syuruk itu maknanya matahari terbit. Matahari terbit. Jadi waktu syuruk, waktu matahari terbit, diperkirakan 10 atau 15 menit setelah matahari terbit itu waktu duha langsung. Bisa kita sholat duha. Yang waktu yang pelaksanaan sholat duha itu yang paling bagus apa dari itu? Ketika unta sudah merasa kepanasan di padang pasir sekitar jam 9 sampai 2, itu waktu yang paling bagus. Tapi di awal-awal
diawalkan boleh juga. Apalagi bagi orang yang selesai sholat subuhnya tetap yang tikaf dalam masjid dengan memperbanyak zikir. Subhanallah dan kurang Assalamualaikum. Wah ingin wafat membaca subhanallah. La ilaha illallah dan kurang Assalamualaikum. Kita ingin wafat membaca la ilaha illallah. Maka kita perbanyak dalam i'tikaf tu. Kita ingin memperbanyak membaca astagfirullah. Sampai Nabi sehari semalam tu paling kurang 100 kali. Beliau tak berdosa tu. Itu ingin lebih dari itu membaca. Bila kita perbanyak ketika i'tikaf selesai subuh tu lancar. Allah menganjurkan kita bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Selama kurang kita perbanyak membaca itu selesai sholat subuh tu. Nak tarasul saja matahari dah tapi yang tinggal sholat duha dulu. Itu kata Nabi, bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Nah, jadi ibu-ibu yang tidak bisa bayar haji ini, tidak bisa bayar umroh ini, piti lata setor misalnya. Jadi ibu nanti apa banyak saja ibadah yang model tadi. Mudah-mudahan dengan banyak ibadah dua pada itu tahun dulu bisa gitu orangnya. Amin. Jadi apa ada ibu masih ada apa? Sedikit juga. Iya Pak. Kalau jadi dua lebih tinggal. Itu berarti kita selama Pak Imam sudah duduk. Iya. Jadi sekarang kalau kita sholat sendiri dalam kita Unik. Sering Nabi mengatakan nampak dia ada sahabat, nampak di Nabi ada sahabat yang sujud rukuknya sujudnya kencang. Kita kata apa kata Nabi ketika itu? Aku lebih suka lama rukuk dan lama sujud. Jadi bisa. Jadi ketika sujud tadi itu kita hayati betul dan kita perbanyak membaca bacaan yang diajarkan untuk pelaksanaan sujud itu. Apa Pak? Kalau sedikit yang waktu mengerjakan sholat malam sebuah tadi nama meraja kerajaan yang tadi Sholat malam. Apa dari ibu? Sebaik-baik sholat sunat itu adalah di rumah. Apalagi sholat sunat malam. Walaupun waktu subuh ladake. Jadi kerjakanlah sholat sunat malam itu di rumah dulu. Sholat rakaat, sholat 2 rakaat. Oh masih ada waktu. Rakaat 2 rakaat. Ada lagi rakaat. Khawatir waktu subuh ka masuk ladake mana. Sholat witirlah 1 rakaat. Orang azan silakan berjalan ke masjid. Rumah akan jauh mana berapa? Kalau sekitar 300 meter, salah muazan itu tiba di siku. Tiba di siku apa dan ibu? Sholat tahiyatul masjid dulu dan setelah itu laksanakanlah sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Tapi yang namanya sholat sunat fajar itu hanya 2 rakaat. Yang sampai 2 sampai 6 salapan sholat sunat fajar itu rakaat ini qabla subhi 2 rakaat sebelum subuh. Habis ya boleh masih ada ibu. Zulqaidah boleh termasuk 3 boleh Zulqaidah maghrib tadi. Ini maghrib. Iya. Jadi pergantian tanggal di bulan Hijriah azan maghrib. Jadi ini nama 3 boleh. Ya. Jadi 27 hari lain kita lah raya kurban. Jadi ibu-ibu yang pikir-pikir, jangan pikir lain-lain lah deh. Masih ada oleh. Iya. Sholat duha menurut para ulama. Sholat duha di awal waktu.
Jadi kalau sudah dikerjakan haji, nanti imam Boleh juga sampai sholat duha aku boleh apa kena jawaban 2 rakaat. Boleh ditambah 2 rakaat. Jadi 2 di masjid, tambah di rumah 10 oleh, tapi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa dari Bapak yang memuliakan, hanya itu kaji kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah itu kesalahan aku, kepada Allah mohon ampun, kepada bapak dan ibu aku mohon maaf. Billahi